Ansu Fati tinggalkan Barcelona dan gabung Brighton. Kejutan terjadi menjelang penutupan jendela transfer musim panas 2023/2024. Tim kuda hitam Liga Inggris Brighton akan resmi menggait bintang muda Barcelona, Ansu Fati. Pakar transfer Fabrizio Romano memberi informasi mengenai kepindahan Ansu Fati ke Brighton dalam unggahan di akun Instagramnya Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Here we go, Brighton menyetujui kesepakatan pinjaman dengan Barca untuk Ansu Fati, tulis Fabrizio Romano. Kabar kepindahannya ke Liga Inggris cukup mengejutkan sebab Ansu Fati adalah pemain muda potensial yang dimiliki Barcelona. Bahkan ia digadang-gadang menjadi calon penetus Lionel Messi yang pergi 3 musim lalu. Bergabungnya Ansu Fati ke Brighton bukanlah permanen, melainkan statusnya adalah pemain pinjaman selama 1 musim dan tidak ada klausul opsi beli dalam kesepakatan ini. Kesepakatan peminjaman berlaku hingga Juni 2024, lalu kembali ke Barcelona, sebagian besar gaji akan ditanggung oleh Brighton, lanjut informasi dari Fabrizio Romano. Setelah muncul kabar tersebut, Ansu Fati kemudian dijadwalkan menjalani tes medis di Brighton hari ini, Kamis 31 Agustus 2023 waktu setempat. Ansu Fati bakal menjadi kepingan kekuatan baru Brighton yang sedang moncer dalam 2 laga awal musim ini. Ia akan berkolaborasi dengan nama-nama seperti Kaoru Mitoma, Solly March, hingga Julio Enciso di sektor penyerangan Desa Agules. Sebelumnya Ansu Fati tidak mau pindah dari Barcelona, namun pada akhirnya ia rela untuk menjadi pemain pinjaman di klub lain. Percobaan terakhir Barcelona rekrut Joao Felix. Barcelona ternyata belum menyerah mendatangkan Joao Felix. Upaya terakhir bakal dikerahkan dalam 2 hari ke depan untuk merekrutnya. Ketertarikan Barcelona terhadap Felix dimulai ketika sang pemain secara terbuka menyatakan hasratnya untuk berseragam Blaugrana. Pernyataan itu ditanggapi positif oleh Barcelona. Mereka melihat determinasi pemain berusia 23 tahun itu sudah cukup untuk memboyongnya. Masalahnya kini ada pada keterbatasan dana. Barcelona dipastikan tidak bisa leluasa melakukan negosiasi dengan klub pemilik Felix, Atletico Madrid. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Barcelona dalam mode serius mendatangkan Felix. Pihak klub bahkan menyebutnya sebagai operasi Joao Felix. Operasi ini sendiri hanya akan berlaku selama 48 jam ke depan, tepatnya sebelum bursa transfer musim panas 2023 benar-benar ditutup. Di dalam operasi ini, Barcelona akan mencoba mencari solusi terbaik bersama Atletico. Kabarnya, Los Rojiblancos terbuka untuk meminjamkan sang pemain. Opsi terbaik yang saat ini bisa ditawarkan Barcelona adalah peminjaman sederhana selama 1 musim. Namun, opsi ini pun tidak akan semudah yang dibayangkan. Pertama, Barcelona masih harus memikirkan soal aturan financial fair play yang rawan dilanggar lagi. Kedua, soal gaji dan opsi pembelian permanen. Gaji Felix bakal terlalu besar untuk bisa diakomodasi sendirian oleh Barcelona. Di samping itu, Barcelona masih harus pikir-pikir jika ada kewajiban membeli Felix di akhir masa peminjaman. Karena operasi ini terbilang mepet dan sulit terwujud, Felix sudah punya rencana cadangan. Ia mungkin bakal pindah ke Liga Arab Saudi. Tawaran yang ada padanya saat ini adalah proposal peminjaman 1 musim dari Al Hilal. Barcelona izinkan Manchester United angkut Marcos Alonso. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Barcelona dikabarkan mengizinkan Setan Merah untuk merekrut Marcos Alonso di musim panas ini. Manchester United lagi sibuk mencari bek kiri baru. Setan Merah butuh tambahan tenaga di sektor itu setelah Terrell Malacia dan Lucas Hall mengalami cedera. Salah satu nama yang dilaporkan jadi incaran Ten Hag adalah Marcos Alonso.
Bek Barcelona itu masuk dalam daftar bek kiri yang lagi coba didekati Manchester United. Menukil laporan Mundo Deportivo, MU mendapatkan angin segar karena Barcelona bersedia melepas sang bek ke Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag sangat serius ingin memboyong Alonso ke Man United. Sang manajer dikabarkan menyukai gaya bermain Alonso. Pasalnya ia adalah tipikal fullback menyerang dan ia juga jago mengeksekusi bola-bola mati. Selain itu ia juga sudah teruji di Premier League. Jadi ia tidak perlu waktu lama beradaptasi dengan skuad Man United. Menurut laporan tersebut, Barcelona membuka diri untuk meminjamkan Alonso ke Manchester United. Alonso saat ini bukan bek kiri utama Barcelona. Xavi lebih suka memainkan Alejandro Balde di sisi kiri lini pertahanan mereka. Di sisi lain, Barcelona saat ini lagi mengalami masalah keuangan yang cukup serius. Jadi jika Alonso pergi, maka beban gaji mereka akan berkurang. Manchester United sendiri juga punya opsi lain untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Nama Sergio Reguilon dan Marc Cucurella dikabarkan jadi opsi transfer yang serius bagi Setan Merah. Joao Cancelo akhirnya resmi gabung ke Barcelona. Joao Cancelo kini dalam perjalanan untuk diresmikan sebagai pemain anyar Barcelona. Joao Cancelo resmi akan menjalani tes medis di Barcelona dalam beberapa jam ke depan, sebelum diperkenalkan oleh skuad Xavi itu dalam upaya pelatih memperkuat lini belakangnya usai kemasukan 3 gol dalam laga Liga Spanyol terbarunya. Ini merupakan terobosan nasib bagi sang pemain Portugal setelah ia tampaknya tidak memiliki masa depan di Etihad Stadium, selain juga gagal meyakinkan Die Roten untuk merekrutnya secara permanen. Kepindahan bek 29 tahun ini dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano dalam tweetnya Senin malam. Cancelo dipastikan akan terbang ke Spanyol malam ini juga guna menjalani proses kepindahan ke Camp Nou. Barca dengan kesulitan finansial yang dihadapinya akan meminjam bekas bek Valencia, Inter dan Juventus itu selama 1 musim dengan 1 opsi pembelian setelah masa pinjaman berakhir. Si pemain Portugal ini memiliki keunggulan dalam hal melakukan passing ke rekan-rekannya di depan, selain juga jago dribbling. Sehingga bantuan yang diberikan Cancelo terhadap Blaugrana justru lebih banyak terjadi untuk serangan-serangan mereka, bukan pertahanan. Melepaskan passing-passing yang berujung gol, memenangkan duel-duel udara, serta mempertahankan bola adalah kelebihan lain dari pemain kelahiran 27 Mei 1994 ini. Sementara kelemahan Cancelo adalah konsentrasi dan disiplin untuk tidak membantah wasit atau melakukan tackle yang terlalu keras terhadap pemain lawan. Musim lalu saja ia menerima 8 kartu kuning 4 kali di semua kompetisi bagi Manchester City, 4 kali pula saat dipinjamkan di Bayern. Ia juga diganjar 1 kartu merah saat berseragam City musim lalu.